Selamat datang kembali ASN Pembelajar. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita yang tak kalah penting. Kita akan mengeksplorasi perilaku yang bisa menghambat terciptanya komunikasi pelayanan yang paripurna. Ketika pelanggan mengajukan komplain, seringkali kita terjebak dalam sikap defensif. Kita cenderung mencari siapa yang salah alih-alih fokus pada mencari solusi. Tapi ingatlah, pelanggan tidak peduli siapa yang bersalah. Mereka hanya ingin perbaikan dalam layanan. Setiap kali kita terjebak dalam permainan saling menyalahkan, kita melewatkan kesempatan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Mari kita ambil momen ini untuk berfokus pada perbaikan dan solusi, bukan mencari kambing hitam. Saat kita menghadapi masalah, seringkali reaksi pertama kita tanpa disadari adalah mencari siapa yang bisa disalahkan. Ini terkait dengan sebuah teori yang dikenal sebagai scapegoat theory atau teori kambing hitam. Teori ini menjelaskan bahwa ketika terjadi kesalahan, manusia cenderung tidak ingin disalahkan. Sebagai mekanisme pertahanan, kita mencari cara untuk melindungi diri kita. Jadi, siapapun yang terlihat sebagai penyebab masalah bisa menjadi kambing hitam. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam situasi ini? Saat masalah muncul, alih-alih mencari solusi, kita justru lebih fokus pada mencari orang yang bisa disalahkan. Ingat, proses menyalahkan orang lain hanya akan memperburuk situasi. Menyalahkan bukanlah sebuah solusi. Ini hanya menciptakan prasangka dan bisa merusak hubungan di tempat kerja. Fokus kita seharusnya adalah memperbaiki masalah, bukan mencari kambing hitam. Setiap orang ingin dinilai baik oleh orang lain. Dalam konteks pelayanan publik, kita seringkali melihat 3 hal yang dijadikan kambing hitam, yang kita sebut sebagai bos, barang, orang, dan situasi. Pertama, mari kita bahas barang. Ini seringkali menjadi alasan untuk menyalahkan. Seperti, maaf bu, ini komputernya sedang error. Atau, maaf pak, ini kertasnya habis. Tapi apakah ini sebuah solusi? Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami situasi serupa? Coba tuliskan di sebuah kertas, apa alasan yang paling sering Anda dengar ketika pelayanan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya kita punya orang. Misalnya, maaf bu, itu bukan tugas saya. Atau, rekan saya bu yang bertanggung jawab. Mengalihkan tanggung jawab bukanlah solusi dan ini bisa merusak kepercayaan publik. Refleksikan sejenak, apa dampaknya jika kita terus-menerus melemparkan kesalahan kepada rekan kerja? Bagaimana hal ini mempengaruhi tim kita dan pelayanan kita kepada masyarakat? Terakhir yaitu situasi. Kita sering mendengar, maaf pak, ini sedang ramai, jadi petugasnya agak kurang. Atau karena masih pagi pak, jadi masih sedikit yang hadir. Namun, apakah kita dapat memperbaiki situasi ini dengan perencanaan yang lebih baik? Melemparkan kesalahan kepada bos, barang, orang, dan situasi tidak akan membawa kita ke solusi yang lebih baik. Sebagai ASN, tugas kita adalah menemukan solusi yang efektif, bukan hanya menyalahkan. Setiap komplain adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mari kita mulai ambil tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh tim dan seluruh masyarakat yang kita layani. Sebagai ASN, memahami bos, barang, orang, dan situasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat kita menghadapi komplain, penting untuk tidak terjebak dalam menyalahkan. Setiap respon kita mencerminkan komitmen terhadap pelayanan prima. Sebagai ASN, memahami bos, barang, orang, dan situasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat kita menghadapi komplain, penting untuk tidak terjebak dalam menyalahkan. Setiap respon kita mencerminkan komitmen terhadap pelayanan yang prima. Refleksikan sejenak, yaitu ketika Anda mengalami situasi sulit dalam pelayanan. Apa langkah yang Anda ambil?
Apakah Anda lebih memilih mencari solusi atau mencari kambing hitam, bos? Mari kita ingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang. Sebuah kepercayaan dibangun melalui tanggung jawab dan sikap proaktif. Dengan menyelesaikan masalah, bukan mencarinya, kita menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat. Ujian sejati dari pelayanan paripurna atau excellent service muncul ketika kita dihadapkan pada komplain. Bagaimana kita menanggapi situasi ini sangat menentukan reputasi dan hubungan kita dengan masyarakat. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan untuk membantu meredakan pikiran yang kacau saat menghadapi situasi sulit. Pertama, coba luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan fokus pada diri sendiri. Ingat, kita perlu menyiapkan pikiran kita sebelum merespon. Setelah itu, penting untuk tetap tenang ketika emosi mulai muncul. Cobalah untuk mengontrolnya. Berikut adalah teknik pernapasan yang bisa Anda gunakan untuk membantu menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam sesuai ketukan. Misalnya, jika Anda menarik napas selama 6 ketukan, tahan napas selama 3 ketukan, dan keluarkan napas selama 6 ketukan. Ulangi proses ini beberapa kali hingga Anda merasa lebih tenang. Sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk mempraktikkan metode ini bersama-sama. Siapkan diri Anda dan mari kita lakukan latihan pernapasan ini. Siap? Mari kita mulai bersama. Dengan suara yang Anda dengarkan, pejamkan mata Anda. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tahan. 1, 2, 3. Keluarkan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buka perlahan mata Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Setelah mengelola napas, ingatlah untuk membangun respon yang positif. Setiap kata dan sikap kita dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan kita. Dengan mengedepankan sikap yang baik, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan. Pelayanan yang paripurna tidak hanya soal menyelesaikan masalah, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Setelah kita melakukan praktik pernapasan dan membahas berbagai cara menghadapi komplain, kini saatnya kita merenungkan satu hal yang penting, yaitu berhentilah melempar kesalahan. Ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang paling penting adalah memenuhi harapan pelanggan. Ketika seorang pelanggan mengungkapkan ketidakpuasan, fokuslah pada harapan dan keinginan mereka. Ingat, melempar kesalahan hanya akan menambah kemarahan dan frustasi. Sebaliknya, dengan mendengarkan dan menerima apa yang mereka sampaikan, kita membuka jalan untuk solusi yang lebih baik. Setiap interaksi kita adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat. Pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab, tetapi sebuah komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati. Mari kita ingat bahwa tujuan akhir dari pelayanan publik adalah untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Kita telah melalui banyak hal dalam sesi ini, mulai dari pentingnya komunikasi pelayanan yang efektif, hingga bagaimana menghadapi situasi yang menantang seperti ketika ada komplain. Kita juga membahas berbagai hambatan yang seringkali muncul, seperti kecenderungan untuk melemparkan kesalahan, baik kepada barang, orang lain, maupun situasi. Komunikasi yang efektif bukan hanya sekedar alat, tetapi merupakan inti dari pelayanan publik yang berkualitas. Bahkan komunikasi ini telah diatur dalam regulasi ASN sebagai kemampuan dasar yang harus kita kuasai. Seperti yang kita lihat,
kemampuan berkomunikasi dengan baik akan selalu menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. God Theory, di mana seringkali kita merasa terdorong untuk menyalahkan barang, orang lain, atau situasi ketika masalah muncul. Namun, perlu kita sadari bahwa ini tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan memperburuk keadaan. Kita harus berhenti melakukan itu. Dan akhirnya kita telah mencoba teknik pernapasan yang sederhana namun efektif dalam mengendalikan emosi kita menghadapi situasi yang sulit. Teknik ini membantu kita merespon dengan tenang dan positif, sehingga bisa menghadapi komplain atau tantangan dengan lebih baik. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan kembali. Kita telah membahas pentingnya komunikasi, menghadapi hambatan dengan tepat, menghindari kebiasaan menyalahkan orang lain, hingga mengatur cara merespon dengan tenang. Semua itu bukan hanya teori, tetapi adalah alat yang dapat kita terapkan setiap hari sebagai ASN. Pada akhirnya ada sebuah pertanyaan, apa sebenarnya tujuan Anda sebagai pelayan publik? Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam pelayanan publik? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik? Silakan refleksikan dan bagikan pandangan Anda dengan rekan-rekan Anda. Kita semua di sini memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Pelayanan publik bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang dampak yang kita ciptakan bagi masyarakat. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih atas peran Anda, dan mari kita jadikan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari pengabdian kita. Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan video pembelajaran pelayanan Prima. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Salam ASN Pembelajar. Jika Anda bisa menciptakan satu inisiatif baru yang mengintegrasikan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerja, inisiatif apa yang akan Anda pilih dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apa pengalaman pribadi Anda di mana kolaborasi yang baik telah mengubah hasil suatu proyek? Dan pelajaran apa yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kerjasama di masa depan?